Baik kakak-kakak sekalian, selamat sore untuk kita semua. Senang bisa bertemu kembali dalam program Sapa. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga di tahun 2024. Puji Tuhan ya, karena sampai hari ini kita tetap semangat melayani Tuhan dan juga diberi hati untuk mencintai generasi, baik itu anak-anak maupun remaja. Dan malam hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik dan juga begitu penting eh, dalam melayani khususnya buat remaja-remaja. Dan kakak-kakak sebelum kita memulai segala sesuatu, saya sapa kita semua dulu ya yang ada di sini. Ada Kak Esther, ada Kak Herlina, ada Kak Daniel, ada Kak Epa, ada Kak Mary, Kak Netris, ada Kak Herda, Kak Riani, nah, ada yang tulisan Sapa, siapa ini ya? Kak Gwen, ada ini juga. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir kakak yang akan berbagi ilmu untuk kita malam hari ini, yaitu eh, Pak Pendeta Fosawate Zaluhu. Jadi Pak Pendeta di sini kami semuanya baik tua, muda, usia lanjut, usia muda, kakak. Jadi malam hari ini izin saya panggil kakak, Kak Pos. Ya, nanti nanti kalau kita makan bareng lagi, nah saya panggil Pak Pendeta. Ya, kakak-kakak semua, sebelum kita mulai segala sesuatu, kita awali dulu di dalam nyanyi dan doa. Setelah kita nyanyi satu lagu, I Love You Jesus, nanti saya minta tolong Kak Daniel Sutrimo dari Salatiga. Salahnya cuma 3 Kak, jangan banyak-banyak ya. Salatiga. Kita untuk pimpin kita di dalam doa. Kita mau nyanyi satu lagu I Love You Jesus. Mari kita nyanyi lagu ini dengan sukacita dan berdoa supaya cara kita malam hari ini berjalan baik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sudah bisa mulai berdoa, Kak Nestor? Silakan Kak Daniel, silakan. Ya, bisa. Bisa. Silakan Kak. Oh, ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar untuk mengenal akan remaja-remaja Tuhan. Bahkan kami boleh melayani remaja-remaja dengan baik oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bos yang akan menyampaikan materi, biar Tuhan memberikan pertolongan, khususnya Tuhan berikan cuaca yang terbaik, jaringan internet yang terbaik, sehingga materi boleh kami terima bersama-sama, dan akhirnya dapat kami terapkan dalam pelayanan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi para remaja yang Tuhan percayakan untuk kami layani.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Daniel, Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak sekalian, malam hari ini, jikalau memang di jaringan kakak-kakak agak terganggu atau jaringannya buruk, boleh off cam dan nanti di saat foto bersama di on lagi ya supaya didokumentasikan. Kemudian saya izin untuk memute kakak-kakak, mute semuanya. Nanti saya akan buka kembali ketika ruang tanya jawab. Jadi malam hari ini kita belajar satu topik yang sangat menarik, yaitu remaja dan krisis idola, role model for teens. Malam ini kita akan difasilitasi oleh seorang kakak yang berkiat melayani anak dan juga melayani remaja. Beliau seorang pendeta, namanya Pak Pendeta Fosawat Zaluhu, dan beliau juga seorang pendidik. Beliau kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di Jakarta di Global Mandiri. Supaya makin kenal dan makin sayang kepada Kak Fos, saya izinkan kepada Kak Fos untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk dalam materi. Ini dia Kak Fos. Silakan Kak Fos memperkenalkan diri kepada kakak semua. Halo, selamat malam semuanya, kakak-kakak. Malam. Malam, Ya. saya udah mute, jadi nggak kedengaran. Oke, salam jumpa. Senang sekali bisa bersama dengan kakak-kakak malam hari ini. Saya menganggapnya sebagai teman belajar, ya, teman belajar supaya kita sama-sama belajar lebih dalam lagi bagaimana pendampingan terhadap remaja. Terima kasih Kak Nestor sudah diberikan waktu. Senang sekali. Silakan Kak, memperkenalkan diri dari mana, dari negara mana mungkin, ya. Oke, Kak Nestor backgroundnya ini ya, pantai harusnya ya. Saya harus pakai topi pantai tadi ini karena saya lihat Kak Nestor ini ya. Ya, silakan. Baik, oke. eh Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Eh, apa perlu saya tampilkan slide-nya Kak Nestor langsung? Boleh Kak, boleh, boleh. Perkenalan Ya. dulu ya. Oke, perkenalan. Baik, perkenalan nama saya Fosawat Zaluku, biasa dipanggil Pendeta Fos, Kak Fos malam ini ya, Ya bukan Kak Pak Fos. Pos ya, itu pengiriman surat ya, teman-teman ya. Kemudian saya sudah berkeluarga, istri saya satu untuk selamanya, sudah dikaruniakan 3 orang anak laki-laki. Ya, ada Otniel, dia pra-remaja, saat ini 12 tahun lebih usianya, kelahiran Oktober berarti saya sudah punya pengalaman ya mendidik anak remaja. Kemudian Jeremia kelas 3 SD usia 9 tahun dan Cornelius di usia eh, kelas masih belum sekolah ya 3 tahun setengah. Saya saat ini tugasnya itu eh, senang dengan dunia anak ya. Pengalaman saya dari tahun 98 ya Kak Nestor sampai saat ini masih mengajar sekolah minggu juga. Kemudian nggak mengajar remaja dan juga mengajar di sekolah. Ya, saya pernah memimpin di panti asuhan itu 7 tahun ya, kepala kepengasuhan panti asuhan. Bagaimana perangai anak-anak itu sudah sedikit mengalami. Saat itu belum berkeluarga, tapi saya dipercayakan untuk memiliki pengalaman mendidik anak-anak. Kemudian pernah menjadi kepala sekolah SMP 7 tahun di Sekolah Global Mandiri, ya, Global Mandiri School yang di Cakung. Kemudian saya juga kepala SMA-nya 5 tahun, ya, Senior High of Sekolah Global Mandiri. Dan saya sebagai pendeta juga sudah sebagai ketua wilayah Jawa itu sudah 12 tahun kan Nestor. 12 tahun dan beberapa kegiatan lainnya ya. Saya suka belajar dari Kak Yeni juga yang hebat ya. Saya suka lihat YouTube-nya, kemudian beberapa hal gitu ya. Jadi saya juga masih terus
belajar untuk bisa mengikuti perkembangan anak-anak saat ini. Begitu kira-kira Kak Nestor, nanti kalau ada hal-hal lain kita akan bincang-bincang lagi Ah. terhadap siapa saya dan siapa Kak Nestor. Dan kita semuanya Ya, senang ya, ya. banget ya. Saya senang bisa berbagi pengalaman dan kita malam hari ini kita sebutkannya teman belajar. Begitu. Oke. Terima kasih. Baik, Kak Pendeta Vos. Kita akan masuk dalam materi. Materi disampaikan sampai jam paling lama 19 lewat 10. Kemudian masuk dalam tanya jawab. Lalu nanti Hmm. kita akhiri jam 19.30. Saya persilakan kepada Kak Pendeta Vos untuk melanjutkan dengan materi. Silakan, Kak. Oke. Iya. Apakah materi saya kelihatan, Kak? Terlihat, terlihat. Oke. Baik. Ya, teman-teman semuanya, saya ucapkan salam jumpa ya. Selamat berjumpa teman belajarku malam hari ini untuk belajar bersama-sama bagaimana bertukar pengalaman, kemudian bagaimana juga untuk belajar hal baru tentunya. Saya senang sekali bisa eh, bersama dengan teman-teman. Izin nanti Kak Nestor ada interaksi sedikit ya untuk meresponi nanti pemutaran video saya. Mungkin ada pendapat dari kawan-kawan sebentar, nanti untuk meminta testimoni sebentar gitu ya. Oke, eh, saya mau ini dulu Kak Nestor pengen tahu ini boleh nggak dibagi emotes ya, teman-teman suasana hatinya malam hari ini bisa ya dibagikan. Ada yang bisa? Oke, baik. Sambil aja ya untuk mengecek ini teman-teman sudah standby semuanya di sini dan seterusnya. Ya, kan Nestor raise hand ya dan seterusnya. Baik, sambil ya teman-teman ya semuanya. Kita akan masuk ke slide berikutnya ini. Ya, hari ini kita belajar terhadap satu topik tadi yang berbicara tentang remaja dan krisis idola. Ya, remaja dan krisis idola. Nah, apakah yang Bapak, Ibu, dan Kakak bayangkan saat mendengar ungkapan remaja dan krisis idola? Itu kira-kira yang pertama. Dan saya mohon izin, bolehkah di chat room? Kira-kira pertanyaannya adalah apa yang Bapak, Ibu, Kakak bayangkan saat mendengar ungkapan remaja dan krisis idola? Silakan ketik di chat room. Saya ingin tahu kira-kira apa sih yang terbayang oleh teman-teman kalau berbicara tentang remaja dan krisis idola. Silakan di chat room Habis terus. atau mungkin ada salah satu yang mau bicara, ingin menyampaikan tentang ya semacam curah pendapat. Silakan kepada teman belajar berbagi pengalaman atau pemahaman jika mendengarkan kata remaja dan krisis idola itu apa yang terpikir oleh teman-teman. Di kolom chat sudah ada yang jawab, Kak Vos. Oke. Di sini anak remaja sedang mencari jati diri, Kak Lydia Sembiring. Thank you Kakak, terima kasih ya. Kemudian, oke, hmm, oke. Kak Yanti Tidak ada ada juga. idola bagi remaja. Wah banyak ya. Oke, 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 oke. Salam sapa Kakak. Kemudian remaja tidak lagi memiliki figur panutan. Oke, tidak ada idola bagi remaja. Anak remaja sedang mencari jati diri. Remaja yang kehilangan percaya dirinya dan sedang mencari identitas dari Kak Meliati ya. Terima kasih Kak Meliati. Nah, luar biasa ini kan teman belajar ini saling berbagi ya.
dari Kak Kencana Saragi mengatakan remaja sangat masih kurang pemahaman tentang idola yang benar. Hanya terikut arus. Wah, ini bahasanya keren banget nih. Terikut arus ya. Jadi mereka belum bisa memilih dengan benar. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini salah satu dan beberapa contoh perihal apa itu remaja dan krisis idolanya. Hmm, Terima kasih banyak ya sudah memberikan pendapat. Artinya bahwa kita sehaluan nih mengarahkan tentang bagaimana kita Iya, yuk. memahami remaja dan krisis idola. Yuk, tapi ya. Oke, saya lanjut ya. Kak Nestor, ini kita mau nonton dulu boleh nggak? Sebagai pembuka nonton dulu yuk. Saya punya video testimoni siswa SMP tentang bagaimana dia berpendapat tentang remaja dan krisis idola. Oke, Terlihat, Bang? ya, Oke, saya putar ya. Mengidolakan Nicky Zevanya. Sebentar. Sebentar. Jadi hari ini aku akan. Halo semuanya, nama aku Gabriela Sasha Sinaga dan aku dari 8 Bos. Jadi hari ini aku akan menceritakan sedikit tentang idolaku. Jadi aku sendiri mengidolakan Nicky Zevanya. Dia adalah seorang penyanyi Indonesia yang sedang berkarir di Amerika Serikat. Dia adalah salah satu artis yang berada di bawah naungan 88 Rising. Dia memiliki beberapa lagu yang bisa dibilang populer di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah Take a Chance with Me, Loki, Like You, dan juga High School in Jakarta. Saya sendiri pernah mendengar tentang statement krisis idola. Jadi menurut saya itu krisis idola tuh bukan lebih ke jumlah idola yang berkurang, tetapi kualitas mereka. Jadi akhir-akhir ini mungkin kalian sering melihat di platform sosial media banyak sekali orang-orang yang viral bukan karena karya mereka atau hal-hal positif, melainkan hal-hal negatif yang mereka lakukan. Dan entah mengapa banyak sekali juga orang yang mengidolakan mereka. Dan itu membuat mereka semakin terkenal. Jadi mungkin itu adalah salah satu contoh krisis idola dalam opini aku, karena bukannya kita malah mendapatkan hal-hal positif atau manfaat dari idola kita, melainkan mendapatkan hal-hal negatif dari idola kita sendiri. Dan mungkin saya mempunyai sedikit saran bagi teman-teman yang masih mengidolakan orang-orang yang membawa hal-hal negatif ke hidup kita. Mungkin saran untuk tidak makin membuat mereka semakin viral atau populer, karena bukan saja itu kepada untuk diri kita sendiri, tapi itu juga berefek banget buat remaja-remaja lain seusia kita. Karena apabila membuat mereka makin populer dan viral, pasti banyak orang lain yang bakal mengidolakan mereka juga. Dan itu juga bakal berefek banget kepada bangsa kita di kedepannya. Apalagi apabila ada orang yang mengidolakannya untuk menjadi inspirasi di masa depan atau untuk cita-citanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini dapat menjadi manfaat bagi kedepannya. Dan semoga juga kita berhenti untuk menaikkan nama-nama orang yang tidak seharusnya viral atau populer. oke. Nah, itu tadi salah satu contoh ya dari Gaby, siswa saya, ya salah satu siswa saya juga di sekolah, bahwa dia berpendapat bahwa krisis itu bukan berkurangnya idola rupanya. Itu pendapat mereka. Bukan berkurangnya idola, tapi menurunnya kualitas. Yaitu menurut dia ya, menurut dia bahwa eh, mengidolakan seseorang itu boleh, dia juga mengidolakan, tapi dia mengatakan bahwa saya melihat bahwa teman-teman itu mengalami krisis idola dengan menurunnya kualitas pemahaman terhadap idola itu. Jadi menurut pemahaman dia bahwa mengidolakan seseorang itu tidak masalah, tapi lihat dari sudut kualitasnya, ya kan? Seperti itu. Kemudian tadi dia mengatakan juga bahwa kalau kita udah lihat ya orang-orang seperti itu ya orang-orang itu mengidolakan dengan idola yang salah,
Jangan kita viralkan, kata dia kan, kata Gaby. Jangan diviralkan dong, gitu ya. Nah, bagaimana dia tidak viralkan? Orang dia ngefans, dia suka gitu ya, dan seterusnya. Sehingga dengan sendirinya dia memviralkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang sebenarnya tahu bahwa eh, mereka salah idola, tapi kenapa mereka membagikan, men-share gitu ya kepada banyak orang. Nah, ini nanti yang akan kita lihat ya, teman-teman ya. Iya, masuk ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, yang pertama adalah tadi sudah kita memahami bahwa apa itu remaja, ya. Apa itu remaja? Saya singkat aja ya, teman-teman ya. Kalau berbicara tentang remaja, ya istilah remaja itu adalah adolescence ya, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Saya sengaja mengutip kata ini supaya tahu bagaimana anak-anak itu dalam posisi bertumbuh, ya. Kalau dia tanaman mungkin dari biji bertunas, berkecambah, ya, berdaun, tapi sebelum memiliki batang yang besar, dia harus mengalami pertumbuhan, ya. Maka anak-anak itu adalah remaja itu berada pada posisi bertumbuh. Nah, ini saya kira merupakan sentral ya malam ini untuk memahami bahwa em, memahami remaja dan krisis idola itu harus kita lihat dari sisi pertumbuhannya, ya, dari sisi pertumbuhannya, ya, bertumbuh. Nah, teman-teman bertumbuh di sini bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara psikis, dan bertumbuh juga secara iman. Jadi fokus kita nanti adalah untuk melihat em, apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami yang namanya krisis dalam idola mereka itu sendiri. Oke, jadi kita punya pemahaman yang sama ya bahwa remaja itu adalah em, tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Ada memang range usia ya, bisa 12 sampai 21, kemudian ada 12 14, 14 sampai 17 dan seterusnya. Teman-teman ya, yang pastinya bahwa semuanya punya apa namanya? Punya ukuran-ukuran usia yang berbeda-beda. Saya baca juga beberapa literatur tapi range-nya itu masa adolescensi itu batasnya di 21. Nah, ada remaja, ada remaja menuju kedewasaan itu macam-macam. Tapi saya nggak fokus di situ. Saya lebih melihat bahwa ada tumbuhan di sana, ya, ada masa tumbuh di sana yang perlu. Nah, kalau masa tumbuh itu apa yang dibutuhkan? Ya kan, kalau dia tanaman butuh namanya air, harus rajin menyiram, membutuhkan pupuk unsur hara kan gitu ya, membutuhkan matahari untuk menyinari mereka seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat berikutnya adalah apa itu krisis, ya? Apa itu krisis? Krisis itu adalah kemelut, ya, atau kemelut. Nanti supaya kita paham ya apa itu remaja, kemudian itu apa itu krisis. Krisis itu kemelut, ya, adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya. Nah, ada kata tidak stabil, kemudian berbahaya, ya, mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Itu krisis, teman-teman ya. Jadi inti yang perlu kita lihat di sini adalah ada yang situasi tidak stabil gitu ya. Ada hal yang bisa juga berbahaya, ya, potensi untuk bisa mempengaruhi. Jadi itu krisis. Tadi dari video Gaby itu mengatakan bahwa krisis di sini bukan berkurangnya jumlah ya, katanya gitu, tapi adalah menurunnya kualitas, ya. Karena bagi dia mengidolakan itu boleh, tapi kualitasnya harus tetap dikontrol, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian ya kalau kita sudah memahami apa itu remaja, kemudian krisis, kita akan melihat apa itu idola. Ya, idola itu saya coba cari kata, idola itu kan menyukai, ya kan, tertarik, ya, suka ngefans, ya. Tapi lebih ke arah sebenarnya kenapa mereka mengidolakan sebenarnya itu adalah em, ketika kita mengejawantahkannya itu berbicara mencari teladan sebenarnya. Mereka mencari role model,
ya. Dan biasanya adalah orang-orang yang dijadikan panutan oleh para remaja dan mereka ingin menjadi seperti apa kelak, ya gitu ya. Saya punya anak tiga anak laki-laki, tiga-tiganya suka bola. Jadi yang nomor satu itu menyukai Ronaldo seperti itu. Kemudian yang kedua Mbappe seperti itu suka gitu ya sehingga beli baju ya seperti itu. Mereka mengidolakan ya. Nah teman-teman di sini boleh nggak? Boleh. Tapi kan di sini yang diteladankan itu bukan fenomenanya kan gitu ya. Bukan kehebohannya gitu ya. Tapi kita melihat tentang kehebatannya, prestasinya, atau mental bermainnya gitu. Nah itu yang perlu kita uraikan nanti teman-teman yang perlu kita ketahui kepada rekan-rekan semuanya. Nah, nah, apa yang membuat remaja beralih atau berbelok atau tidak memiliki cara idola yang benar itu? Saya coba angkat secara umum ya, teman-teman di sini yaitu fenomena teknologi. Kita tidak anti teknologi ya, tapi ada fenomena teknologi yang perlu kita tangkap dan saya kira jaringan pelayanan anak bangsa ini udah sering ya, JPAB ini udah sering membawa tema-tema tentang pelayanan secara digital, bahaya gadget dan seterusnya. Tapi saya izinkan saya mengangkat kembali bahwa ini juga pengaruh salah satunya fenomena teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin mempercepat arus informasi. Nah, dulu contohnya saya waktu saya lahir di desa, saya idola saya tidak terlalu banyak. Saya idola saya adalah guru saya, seperti itu selain orang tua, guru, kemudian pendeta, kemudian ada penyuluh pertanian. Senang sekali mereka punya kemampuan-kemampuan itu yang saya lihat. Saat itu belum ada televisi. Di zaman saya lahir ya di desa gitu ya, belum ada listrik. Jadi idola saya adalah ketika ada orang dari Sumatera Utara itu karena saya lahir di Nias datang ke pulau kami, maka begitu kami senang, kami mengidolakan mereka, senang seperti itu, ya. Tapi dengan percepatan arus informasi, itu istilah anak muda itu gila banget, begitu banyak gitu ya. Orang-orang yang mereka idolakan sampai mereka bingung gitu ya. Remaja memiliki akses melalui internet dan sosial media. Sehingga hal ini memicu para remaja untuk mengikuti dan melihat hal-hal tren yang terjadi di luar sana. Nah, teman-teman, ketika masa pandemi itu datang dan kemudian kita menggunakan sosial media, apalagi setelah ada TikTok itu luar biasa konten itu masuk gitu ya. Ya, anak saya itu kalau melihat saya berikan waktu itu kalau libur itu 2 jam ya paling lama. Jadi mereka melihat ya saya ajarkan mereka untuk tidak melihat tinggal buka-buka kemudian geser-geser sedikit semua keluar itu dan macam-macam ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang tidak berkenan, macam-macam. Jadi memang mereka terbuka untuk melihat hal-hal tren ya. Zamannya anak-anak tahun berapa K-pop ketika ini ya Korea gitu ya. Mereka begitu suka dengan K-pop dan mungkin sampai sekarang seperti itu ngefans ya. Dan ketika mereka ngefans itu sampai posternya gitu ya, sampai musiknya, sampai apapun baju-baju yang ada gambar itu mereka sangat suka. Itu fenomena dari teknologi itu sendiri sehingga mereka bisa tongkrongin itu media sosial untuk memperhatikan apa fans-fans mereka gitu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah fenomena industri. Teman-teman ada namanya istilahnya fetisme ya, fetisisme komoditas. Ya. Nah, ini merupakan upaya yang dilakukan industri industri budaya sehingga menciptakan pemujaan yang salah terhadap suatu hal dalam budaya populer. Ini sebenarnya apa namanya ini pendapat ya teman-teman ya, tapi ada memang aliran seperti ini yang mana menciptakan sesuatu untuk menarik orang mengikuti. Dan memang setiap produk itu memang dikemas supaya ada unique selling point ya, ada nilai jual, ketertarikan. Jadi produksi ini, produksi A, B, C, D itu semuanya dan berlomba kan gitu ya dengan yang akhirnya menciptakan berbagai cara ya salah satunya adalah fenomena industri ini kenapa sampai orang itu melekat ya sampai ngefans sampai tertarik mereka punya trik-trik untuk menarik remaja seperti itu namanya fenomena industri. Nah kemudian saat ini ada namanya fenomena sosial teman-teman ya ada namanya fenomena sosial ini merupakan peristiwa yang terjadi di luar dari kebiasaan masyarakat.
Saya kan punya TikTok juga ya, TikToknya Pendeta Fos Zaluku. Saya punya Facebook, saya akses sebanyak-banyak mungkin untuk melihat fenomena supaya saya punya, karena saya pendidik, saya pendeta juga, saya mempelajari itu dan saya aktif melihat dan juga memposting gitu ya. Nah, salah satu itu saya tertawa melihat namanya ada sekarang ya istilah tertedi-tedi ya dengan Mayor Teddy gitu ya. Tertedi-tedi itu gambar background slide saya itu adalah ketika dia mengangkat seorang cewek yang pingsan saat kampanye seperti itu ya. Nah, teman-teman, lalu saya ikuti beberapa itu ada yang berantem, ngapain sih lu ngefans sama dia, dia aja nggak punya pasangan gitu. Ngapain sih emang harus melihat mayornya? Pokoknya ada yang pro kontra. Nah, saya melihat di sini adalah itu fenomena sosial bahwa kita tidak bisa bendung ya. Kita tidak bisa bendung mereka untuk bisa ngefans dan mengidolakan seseorang seperti itu. Dan ini fenomena sosial dan itu terjadi kepada anak-anak kita. Nah, maksud saya di sini adalah saya menyampaikan ini bahwa begitu banyak tersitanya pemikiran waktu anak-anak untuk ngefans terhadap orang-orang memang boleh dipersilakan, tapi ada hal-hal penting yang perlu kita arahkan seperti itu. Sehingga mereka mengenali berpikir cerdas, berpikir kritis, ya tadi GB itu mengatakan bahwa ya silakan memilih, tapi kan kita harus melihat kualitasnya, apa yang bermanfaat dan seterusnya, begitu. Nah, itu fenomena sosial. Kemudian ada fenomena remaja rapuh. Ada istilah impresi. Ya, impresi adalah hal yang dipikirkan biasanya setelah melihat atau mendengar kesan, efek panca indera atau efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran atau perasaan, itu muncul impresi. Ya, adalah efek yang dihasilkan oleh kesan. Ya, teman-teman kalau misalkan menonton sesuatu atau di Instagram, ih banyak yang like ya, ya ampun ini keren banget. Itu terjadi impresi gitu ya. Ya itu dampak karena dicerna, ditelaah, diresapi maka muncul itu. Nah, di remaja ini karena mereka sedang bertumbuh tadi, kan sedang bertumbuh, belum matang kan, ya, belum belum mapan dalam mental seperti itu, maka prosesnya itu adalah dari impresi kemudian diinterpretasi, ya, diterjemahkan oleh otak lalu muncul satu persepsi. Nah, ini butuh banget pendampingan di sini, ya. Dari dulu memang kalau seorang pendidik itu diarahkan supaya kalau anak-anak menonton sesuatu kita harus dampingi ya, orang tua terutama. Dan kepada pengajar-pengajar pendidik supaya bisa mengangkat isu-isu terkini gitu ya saat mengajar anak-anak untuk bisa menetralisir atau untuk menangkis hal-hal baru ya. Ada namanya dalam dunia pendidikan tuh namanya hot issue gitu ya. Apa yang lagi tren? Ya kita coba yuk angkat menjadi diskusi bagi anak-anak sehingga mereka tahu ini arahnya kemana sih, dampaknya apa, dan seterusnya. Fenomena remaja rapuh. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya istilah tentang strawberry generation ya. Strawberry generation itu mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Nah, itu maksud saya adalah strawberry generation. Ini kita sudah dengar ya banyak ya. Seperti apa? Dan kita terpanggil untuk mengubah generasi rapuh ini menjadi generasi tangguh ya. Saya kira guru-guru sekolah minggu itu fungsinya itu ya, fungsinya itu. Eh, Perlu sekarang mengintegrasikan cara-cara bagaimana untuk membekali anak-anak karena memang kami juga lakukan survei di sekolah itu bahwa anak-anak sekarang begitu rapuh, tidak mandiri begitu ya. Sudah seusia saya ya, seusia remaja itu udah kuat seperti itulah. Saya mengalaminya gitu ya. Dan saya melihat contohnya di anak saya melihat bahwa berbeda gitu ya. Kelahiran saat sekarang itu kurang kurang strong gitu ya, kurang survive seperti itu. Teman-teman bisa nanti mengkritisi ini kalau tidak sesuai di kenyataan di lapangan, tapi eh, pengamatan kecil-kecilan saya melihat bahwa memang anak-anak ini ada istilah strawberry generation ini memang betul. Maka kita terpanggil mengubah generasi rapuh ini menjadi generasi tangguh. Nah, ini strawberry generation ini adalah istilah yang sedang memang dibicarakan. Istilah strawberry generation ini pada mulanya muncul dari negara Taiwan. Istilah ini ditujukan pada sebagian generasi baru yang lunak seperti buah stroberi.
pemilihan buah stroberi untuk menyebutkan generasi baru ini juga karena buah stroberi itu tampak indah dan eksotis, tetapi begitu dipijak atau ditekan, ia akan mudah sekali hancur. Nah, teman-teman, tadi ada kakak-kakak yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang belum kuat memilih idolanya, seperti itu. Berarti ini kategori dari strawberry generation ini, gitu ya. Maka kita perlu memberikan penguatan, ya. Terlihat cantik, eksotis dari luar, tapi ketika dipencet dia lunak, seperti itu, gampang hancur. Nah, ini perlu sekali pemulihan-pemulihan kondisi seperti ini. Nah, eh, ini ada ayat firman Tuhan, ya saya coba cari-cari, ini memang panjang, bahwa 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu keadaan manusia pada akhir zaman. Bukan berarti saat ini udah kiamat atau enggak, saya enggak bicara itu, tapi memang ada masa-masa di mana memang ini kita harus terjemahkan, mengartikan bahwa ini kondisinya, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Nah, tapi sesukar-sukarnya ini bukan berarti tidak bisa diatasi, kita bisa kerjakan. Jangan karena sulit lalu bilang berkata, ya udah biarkan aja sukar banget. Ya, manusia yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya kan? Saya kira kakak-kakak semuanya udah paham bagian ini ya. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, maksud saya di sini adalah eh, anak-anak juga ada yang perlu kita apa namanya itu, yang perlu kita ajarkan untuk menghindarinya ya, seperti itu. Karena kita lihat kualitas kemampuan mental dan kemampuan sosialnya untuk menguasai diri, jika itu belum waktunya untuk berhadapan dengan hal seperti itu, maka kita batasin. Kita memberikan larangan. Nah, ada juga yang kita coba memberikan kesempatan tapi dibatasin seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana mendidik anak-anak ini supaya tidak mengalami krisis idola yang berkepanjangan. Kemudian buat guru sekolah minggu itu ya, kalau buat guru sekolah minggu tentunya adalah seperti ini kita terus memenuhi panggilan kita ya. Kita terus melakukan penuhilah panggilan pelayananmu. Saya juga ambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 7 ini berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saya kira gini, melihat fenomena tadi, ada fenomena teknologi, fenomena industri, fenomena sosial, dan seterusnya, kita tentunya harus punya apa ya, pengajaran-pengajaran pendampingan yang memang transformatif ya. Apa ya, menyesuaikan diri juga dengan hal itu dan saya pikir teman-teman semua sudah melakukan itu. Nah, dengan malam ini mungkin penguatan saja bahwa kita harus terus memberitakan firman itu siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini berbicara kesabaran ini memang ekstra ya teman-teman. Bisa sharing nanti ya. Mengajar anak zaman sekarang itu memang gampang-gampang susah. Emang sih setiap zaman itu ada tantangannya, tapi karena saya mengajarnya dari tahun 98 ya, dan sampai sekarang dari usia saya 20 tahun, sampai usia saya sekarang 46 tahun, saya sudah mencoba. Dari anak-anak yang memang, prasejahtera, anak terlantar, saya sudah mengajar. Dari anak-anak yang sekarang adalah high class, yang mereka udah, bapaknya di luar negeri dan segala macam, maksudnya itu tidak pengaruh antara status sosial, itu karakternya hampir sama. Ya, kita harus butuh kesabaran dalam mendidik anak, mau di mana saja, ya. Karena memang saatnya sekarang itu sudah ada pola-pola yang Soalnya berubah, kalau gitu. Pak Ibrahim yang itu sih nggak ada ya, paling Ya, Dilanjut, halo? Bang. Dilanjut, Kak, dilanjut. Oke, ya. Nah, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran ya, kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini kan saya ambil secara utuh perikop ini ya. Tapi saya lebih menekankan tadi bahwa ada perubahan-perubahan. Ayat 4 tadi, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng, gitu ya. Maksudnya dongeng itu kan sesuatu yang apa ya, yang belum tentu itu bisa bukan sesuatu kebenaran sejati lah ya gitu ya, tapi sesuatu cerita kadang-kadang memang ada maknanya, tapi bukan kebenaran yang substansial, kebenaran yang hakiki gitu ya. Nah, orang lebih suka yang ringan-ringan seperti itu. Ya sekarang aja gini, kalau kita ngajar sekolah minggu kan, kalau nggak tertarik anak-anak ya mereka cuek, masa bodoh gitu ya. Kalau kita ngomong tentang Alkitab firman Tuhan berbeda responnya dengan zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Nah, nanti kakak-kakak juga bisa meresponi statement saya ini. Apa betul nggak sih masih saat sekarang itu kesulitannya masih seperti itu atau ada hal-hal baru? Boleh diseringkan nanti. Nah, kemudian kita mau nonton dulu ya. Mau nonton dulu karena ini udah mau berakhir. Nonton dulu ya Kak Nestor. Saya pengen lihat yang eh, videonya anak laki-laki itu kita coba lihat. Nah, tolong diperhatikan baik-baik volumenya bisa dimaksimalkan ya Kak ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dari Sekolah Global Mandiri dari jadi pada hari ini saya akan berbicara tentang idola. Apa sih itu idola? Jadi kalau menurut aku ya, idola itu adalah seseorang yang kita kagumi atau secara singkatnya aja kita pengen jadi kayak dia. Contoh seperti kayak atlet-atlet, artis-artis, penyanyi-penyanyi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya sebenarnya mengidolakan ayah saya sendiri. Kenapa saya mengidolakan ayah saya sendiri? Karena menurut saya itu seorang ayah itu apa ya? Dia sudah berkorban banyak, dia bisa bekerja keras, dan dia juga tidak pantang menyerah, tidak gampang pantang menyerah. Menurut saya mengidolakan seseorang itu sah-sah aja. Kalian boleh kok mengidolakan siapa aja, tapi kalian juga harus milih-milih. Aku pernah dengar tentang ada yang namanya krisis idola. Apa sih itu krisis idola? Pertamanya saya juga bingung. Krisis idola, apa sih itu? Nah, jadi krisis idola ini di mana seseorang ini mengidolakan seseorang, akan tetapi orang yang diidolakan itu memberikan contoh yang negatif. Seperti zaman sekarang banyak sekali berita-berita tentang orang-orang yang viral, tapi mereka melakukan hal-hal yang negatif. Menurut saya ya seperti yang tadi saya bilang, kalian boleh mengidolakan siapa aja, tapi kalian itu harus lebih memilah. Kalian harus bisa memilih yang mana sih yang positif, yang mana sih yang negatif. Nah, dalam hal mengidolakan, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi yang pertama adalah yang harus kalian hindari ataupun tolak. Kenapa? Sebenarnya kalian mengidolakan orang itu siapa-siapa aja juga gak apa-apa. Cuman, kalau mereka udah ngasih contoh yang kurang baik, mereka tidak menambah semangat kalian, itu sebaiknya kalian hindari atau tolak saja. Nah, yang kedua adalah yang kita ambil positifnya saja. Ya, mungkin kalau dari atlet-atlet contohnya kita ambil semangatnya mereka, kita idolakan semangatnya mereka, perjuangan mereka, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah kalian wajib mengidolakan orang atau ya seseorang tersebut. Karena apa? Mungkin mereka bisa menambahkan semangat kalian, bisa menjadi cerminan positif untuk hidup kalian. Ya menurut saya itu paling penting banget. Contoh ya, misal dari orang tua, dari guru-guru atau teman-teman kalian, itu bisa menjadi idola yang
positif. Nah, teman-teman, jadi dalam hal mengidolakan ya, kalian tuh harus pinter-pinter milihnya. Sebenarnya kalian nggak apa-apa mau mengidolakan siapapun, cuman yaitu kalian harus pinter-pinter dalam memilih, bijak-bijak dalam memilih idola. Kalian harus memilih idola yang bisa memberi semangat pada hidup kalian, bisa memberikan hal-hal positif dalam hidup kalian. Menurut saya itu yang paling penting dalam hal mengidolakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa nggak bisa eh, apa namanya memberikan tanggapan nggak tentang video tadi? Bisa di apa namanya di chat room dari yang terakhir tadi eh, apa yang teman-teman dapatkan dari pesan seorang remaja tadi? Boleh di chat teman-teman untuk mengetahui apakah tadi kedengaran jelas nggak? Soalnya di saya memang kecil suaranya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkannya, gitu ya. Apa yang tuliskan satu, apa yang teman-teman bisa dapatkan dari pesan dari seorang remaja tadi. Silakan di chat room. Suaranya ya kata Kak Slamaida, suaranya memang kecil ya. Oke, ada eh, ya Kak Denny harus bijak dalam memilih arti idola bagi kehidupannya. Oke, thank you Kak. Kurang jelas ya. Ya memang saya sudah duga ini suaranya kecil ya. Oke. Oke. Baik. Pesannya sepertinya bagus ya dan wise untuk mengidolakan manusia, tapi berbahayanya karena manusia berpotensi mengecewakan. Idola kita seharusnya Tuhan Yesus karena tidak akan mengecewakan. Dari Kanensi ya. Kemudian Kameliati mengatakan boleh mengidolakan ya siapa saja. Oh, oke. Boleh mengidolakan siapa saja, namun harus diperhatikan hal positif apa yang ia pelajari dari idolanya itu. Kemudian Kak Natalia, dari video remaja yang kita tonton bersama, saya melihat ada perbedaan dari kemampuan biaya pendidikan di ibu kota dengan di desa sehingga pola pikir yang terbentuk tidak seperti remaja yang mampu belajar di sekolah. Oke. Itu bicara faktor ke ya berpikir ya, seperti itu tadi dan sekolah. Kemudian kita boleh mengidolakan seorang misal dari semangatnya. Oke. Ambil hal yang baiknya saja ya dari Kak Yosi. Ambil hal yang baiknya saja dari idola kita untuk kita contoh. Thank you Kak Yosi. Kemudian Kak Alvin minta maaf agak telat jadi. Oke, sip. Dimaafin. Bijaksana memilih idola ya, Kak Nunik ya. Kemudian wah, banyak sekali. Kemudian Kak Hendra, remaja mampu memilih dan memilah apa dan bagaimana seorang idola. Kalau remaja biasanya idolanya ganti-ganti, ini kata Kak Eni. Oke. Nah, berarti pesannya nyampe ya. Pesannya tersampaikan ya teman-teman ya bahwa eh, memang kita harus kata remaja tadi ya. Kebetulan ini kan siswa di sekolah kami itu memang umum ya, sekolah umum dan beberapa siswa Kristen. Saya ambil contoh mereka ini dan saya berpikirnya gini, ternyata didikan mereka di sekolah minggu ya, karena ini anak-anak yang taat juga, mereka bisa berpikir seperti ini sebenarnya. Saya melihatnya bahwa tidak dalam status sosial atau kepunyaan mereka, tapi adalah pemahaman mereka bahwa didikan itu tentang tadi si apa namanya yang anak laki-laki itu berkata saya mengidolakan ayah saya, ya kan? Jadi itu adalah ada rasa ya, ada yang terbangun dalam jiwanya bahwa saya lebih mengidolakan ayah saya gitu ya. Nah, tanggapan teman-teman tadi itu adalah betul sekali bahwa ada tiga di sana dikatakan bagaimana reaksi remaja itu untuk bisa tidak mengalami krisis idola. Yang pertama tadi adalah dia katakan bahwa ada yang perlu yang benar-benar harus dilarang
ya, menurut dia. Harus betul-betul di-stop, pokoknya itu tidak boleh, ya, karena itu berbahaya. Nah, ini yang perlu kita juga cerdas pada para guru dan orang tua untuk bisa mengajarkan orang-orang bahwa ini bahaya ya. Kita harus tegas tidak boleh menontonnya karena itu berbahaya, kan gitu ya. Saya kira bisa. Itu biasanya 3 kategori yang umum ya kalau kita membimbing anak, misalnya adalah tontonan yang sadisme ya. Sadisme itu berbahaya kalau anak-anak sering melihat itu akan terpola. Kemudian romantisme yang berlebihan yang tidak sesuai kan begitu ya. Teman-teman itu juga tidak baik kalau ditonton ya seperti itu, dan hal-hal lain, kekerasan lainnya dan hal-hal lain, fenomena-fenomena itu ya perlu kita larang. Itu yang pertama tadi disebutkan oleh seorang siswa laki-laki. Kemudian yang kedua adalah dia katakan, "Boleh, tapi ambil positifnya." Ya kan? Boleh, boleh kok gitu ya, tapi ambil positifnya gitu ya. Dan dia mengatakan positifnya itu misalnya gini, misalnya, ngefans terhadap pemain bola, ya jangan lihat bajunya, ya kan, bajunya yang keren gitu ya. Kemudian jangan lihat viralnya, ya kan. Jangan lihat gantengnya atau apanya gitu ya, fisiknya, tapi dikatakan di situ bahwa lihat mentalnya, lihat keberaniannya, lihat semangatnya, itu yang harus diambil. Jadi dikatakan harus bijak ya, harus wise, harus bisa. Ya, jadi ada yang disilakan tapi belajar untuk bisa memilahnya. Kemudian yang ketiga adalah ada yang wajib diidolakan, ya, wajib diidolakan. Tadi dikatakan orang tua, dan tapi saya baca literatur juga ada beberapa anak yang tidak mengidolakan orang tuanya rupanya ya. Karena sakit hati, kecewa dan seterusnya. Maka anak-anak ada juga yang tidak mengidolakan orang tuanya. Tapi tadi si anak laki-laki tadi, remaja tadi mengatakan, "Saya lebih mengidolakan ayah saya." Tapi kok nggak menyebutkan ibunya ya? Berarti ada sesuatu yang berkesan. Nah, kemudian apalagi yang wajib kita idolakan? Tadi kakak-kakak di chat room tadi mengatakan bahwa kita mengidolakan Yesus, udah pasti ya, gitu ya. Itu idola kita. Nah, itu adalah hal yang wajib yang disampaikan oleh siswa tadi, seperti itu. Nah, oke. Nah, krisis idola itu adalah gini, munculnya fanatik karena idealis yang berlebihan, sehingga asumsi masuk dalam pikiran tanpa melalui komparasi. Maksudnya gini, sederhananya gini, dia tonton gitu ya, itu hoax atau video editan, dia tonton aja tuh, ya gitu ya. Saya juga sering tuh terjebak, ini editan apa bukan sih gitu ya. Apalagi sebelum pemilu masa kampanye banyak sekali video-video yang seolah benar. Karena sekarang kan teknologi canggih ini membuat seolah-olah benar gitu ya. Maka itu yang perlu kita ajarkan. Harus ada komparasi pembanding ya. Jadi kita harus memberikan perbandingan. Anak remaja ini kan nggak mau didoktrin ya, nggak mau dicekokin, diajarin, lu harus ikut kayak gini, nggak mau dia. Ya, tapi memang diberikan pemahaman kalau pilih A, ya ini akibatnya kalau B, seperti itu. Dan ini saya kira kakak-kakak, teman-teman yang sudah sering melakukan di lapangan itu adalah menganalisa terlebih dahulu, ya, maksudnya mengolah, ya. Nah, olahannya itu bisa secara ilmu pengetahuan, kemudian juga ilmu firman Tuhan, Alkitab, itu bisa, ya, untuk memfilter. Nah, disinilah ya harusnya katanya disinilah peran daripada orang tua, guru, dan pembina untuk memberikan pemahaman dan pendampingan. Oke. Nah, berikut 3 pengaruh panutan remaja terhadap kehidupan remaja ya. Sikap dan tindakan. Ya, mereka melihat sikap dan tindakan, ya, model peran dan pengaruh sudut pandang remaja, misalnya cara berpikir dan tindakan mereka. Sama seperti hal tersebut dapat mempengaruhi remaja untuk membeli produk tertentu misalnya. Hal tersebut juga dapat menginspirasi remaja untuk memilih jalur karir tertentu. Nah, itu sikap dan tindakan. Jadi mereka mengidolakan seseorang itu sebenarnya mereka sedang ingin tahu dan ingin menjadi seseorang itu. Kemudian kedua adalah pilihan yang sehat, ya. Ini pengaruh panutan ya terhadap kehidupan. Pilihan yang sehat. Nah, teman-teman, misalnya, ya seperti mengikuti, apa ya, mengidolakan seorang, tapi ternyata dia tidak, memberikan pendidikan tentang kesehatan, gitu ya, itu juga berbahaya. Kemudian berbicara citra diri, ya, citra diri. Kabar baiknya remaja sering kali menunjuk orang tua atau kerabat lainnya sebagai panutan.
Ya, manfaat memiliki panutan dapat semakin besar ketika seorang remaja mengenal mereka secara pribadi. Remaja yang memiliki hubungan dekat dengan panutannya memperoleh nilai lebih tinggi dan memiliki harga diri lebih tinggi dibandingkan remaja yang mengagumi atlet atau selebriti gitu ya. Nah, ini statement dari yang saya baca seperti itu. Teman-teman, maksudnya begini, kalau memang kita sebagai seorang pendidik, guru, orang tua, maka kita harus jadikan diri kita sebagai idola. Karena itu sangat melekat dengan diri mereka, masa depan mereka. Saya sharing aja ya. Dulu kenapa cita-cita saya itu guru, teman-teman ya. Guru. Dari kecil saya suka dengan seorang guru saya. Pokoknya saya pengen jadi guru. Sehingga zaman itu saya pengen mau sekolah guru ya. Tapi ternyata saya disarankan untuk sekolah teologi oleh ayah saya gitu ya, dan dibilang ambil teologi ya karena kakak saya ambil guru agama seperti itu. Dan akhirnya saya memilih sekolah teologi, saya lulus, tapi setelah lulus itu 7 tahun saya baru ambil pendeta, saya ngajar. Nah, saya merasakan di sini bahwa passion saya memang untuk menjadi guru gitu ya, dan apa namanya, saya mengidolakan guru saya dari awal, dan juga tapi pada akhirnya saya bisa melakukannya adalah tetap mengajar dan saya menjadi pendeta, seperti itu. Nah, ini contoh mungkin yang saya dapatkan mengidolakan dulu seorang guru saya karena nggak ada artis di kampung, nggak ada orang-orang lain, hanya guru, ya, pendeta, penyuluh pertanian itu yang datang ke desa saya dan itu menjadi idola saya dan, saya belajar dari kehebatan-kehebatan mereka dan itu apa ya, saya ngalamin sampai sekarang manfaatnya, begitu. Untuk itu jadilah model peran karakter. Nah, model di sini tidak, mengidolakan kita karena, fisik, karena kehebatan lain, tapi lebih ke karakter. Karena ini kan pengajaran Alkitab ya, teman-teman ya. Maka di situ adalah teladan bagi mereka, harus menjadi teladan bagi mereka. Sayang sekali ya kalau memang ada, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, di luar gereja mereka tidak memberi contoh, di media sosial tidak memberi contoh. Jadi kalau udah komitmen menjadi guru, ya memang harus membatasi diri ya, dengan berbagai hal. Remaja belajar dengan mengamati tindakan orang lain dan mencontohkan diri mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat menurut contoh. Itu yang pertama, teladan. Kedua, berbincanglah dengan anak remaja Anda tentang apa arti menjadi orang baik, ya gitu ya. Nah, ini memang sekarang ya, kami itu mengajar di sekolah juga, maka kami selalu membuat membuat ruang ya. Jadi guru itu misalnya mengajar, dari kursi itu, kami, gelar karpet di sekolah ya, remaja loh SMP, SMA itu kita gelar karpet untuk duduk lebih rileks gitu ya, karena memang situasi formal itu membatasi mereka rupanya. Nah, kita ajak ya untuk berbincang, memang anak remaja harus banyak berbincang. Menjadi orang baik itu kita ajarkan. Selama perbincangan ini dorong anak remaja Anda untuk berpikir tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan dalam situasi tertentu atau yang akan mereka lakukan. Diskusikan bagaimana karakter dari buku remaja atau acara televisi favorit Anda. Lakukan percakapan ini bagi pada waktu yang berbeda. Nah, ini maksudnya sebenarnya adalah angkat cerita-cerita yang sesuai dengan, minat mereka, seperti itu ya. Tema-tema itu lalu jadikan menjadi materi opening, pembuka bagi mereka. Ketiga, puji atau ucapkan terima kasih kepada anak remaja Anda ketika Anda melihat atau mendengar dia melakukan hal yang benar, ya kan? Ya, nggak usah jauh-jauh kalau kita orang tua di rumah ya, kalau dia punya potensi-potensi macam-macam, tapi kalau melakukan sesuatu seringkali kita lebih fokus, "Kamu kenapa sih?" Dan seterusnya memberikan kesalahan. Tapi kadang kala kurang untuk memberikan apresiasi sekecil apapun kepada anak-anak kita. Nah, penutup ya, orang tua dan pengasuh, guru dan pembina perlu berupaya untuk menjadi teladan yang bagi mereka yang mereka inginkan bagi diri mereka sendiri. Jadi kita harus siap menjadi teladan, menjadi guru, menjadi pembina, siap jadi teladan. Luangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan anak remaja Anda, terutama ketika ia ingin melakukan hal yang benar. Meskipun tampaknya tidak demikian, ada kemungkinan anak remaja Anda memperhatikan dan belajar dari apa yang Anda lakukan dan katakan, ya. Jadi memang intinya di sini adalah menjadi teladan, kedua harus banyak komunikasi. Mungkin buat ini harus banyak komunikasi dengan anak remaja. Kita harus tingkatkan itu. Mungkin sharing ya, untuk tukar pendapat dan seterusnya, diskusi lebih lebih diperbanyak buat anak remaja dibanding dengan bagian-bagian lain, misalnya seperti itu. Nah,
Yosua 1 ayat 8 sampai 9 berkata, "Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah, maksud saya gini, ini perintah Tuhan yang terus kita lakukan ya untuk mengajarkan. Kemudian berhadapan dengan persoalan. Saya selalu bilang ke teman-teman, iya, persoalan sulit itu selalu ada, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Persoalan sulit itu hanya butuh ya effort yang lebih kuat, butuh kesabaran, butuh inisiatif kreatif, butuh sesuatu yang baru. Nah, itu mungkin yang kita upayakan, bukan menghindari atau menolak, tapi mencari solusi-solusi alternatif lainnya. Dan salah satu malam ini mungkin ya difasilitasi untuk bisa mengenali hal-hal seperti itu. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Kak Nestor. Terima kasih banyak Kak Fos untuk pemaparan materi tentang remaja dan Kris Idola malam hari ini, dan sangat-sangat terberkati membantu kami semua untuk melayani generasi muda, baik itu di sekolah di mana Tuhan percayakan sebagai guru ataupun di gereja yang melayani remaja-remaja di gereja. Kakak-kakak, bila di antara kakak-kakak ada pertanyaan atau mau menyampaikan pengalaman, dipersilahkan untuk bisa boleh bertanya secara langsung atau melalui kolom chat. Jadi saya persilakan kepada kakak-kakak, waktunya untuk diskusi bersama. Saya persilakan untuk bertanya atau ada yang mau sharing dan juga misalnya mau bertanya langsung, silakan. Supaya bisa melihat siapa yang ingin bertanya langsung, dipersilakan kepada kakak-kakak untuk raise hand. Nanti kami akan menyebutkan satu persatu bagi kakak-kakak yang mau merespon akan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Fos. Silakan kakak-kakak. Oh, oke. Terima kasih banyak Kak Duni. Happy birthday Kak Nestor. Thank you. Terima kasih banyak. Terima Oh iya, kasih ada yang dari. ulang tahun loh. Aduh, saya jadi malu. Terima kasih banyak. Oke, silakan kakak-kakak. Adakah yang ingin merespon atau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan? Oke, dimulai dari Kak Meliati. Ada pertanyaan dari Kak Meliati seperti ini. Remaja di gereja yang saya sangat remaja di gereja saya sangat pasif. Ketika dibagi dalam kelompok-kelompok dan diskusi, mereka itu lebih banyak diem. Apa tipsnya untuk situasi seperti ini, Kak Fos? Oke, terima kasih Kak Meliati. Ya, tentu ini menjadi tantangan kita bersama memang di usia remaja ya. Mager, kita udah klik-klik buat nyanyi, mereka ini. Nah, ini tipsnya memang saya ada dua ya Kak ya, yang saya lakukan. Saya mengajar remaja. Yang pertama memang eh, saya memang biasanya itu adakan pengantar ya, pengantar cerita-cerita atau video-video yang mengena dengan kehidupan mereka. Dan ini sering dilakukan oleh guru sekolah minggu kok gitu ya. Dan juga pendidikan kurikulum merdeka saat sekarang ini juga ya, kalau ada guru agama di sini, itu sudah ada sekarang cara-cara membuat bagaimana membuka kelas yang menarik kan gitu ya. Dan kayak ini itu saya sering dengar juga ada cara-cara itu. Bisa dengan kalau remaja ini biasanya adalah saya putarin video pendek. Seperti tadi loh. Jadi bukan apa namanya? Saya nggak ambil di YouTube. Saya nggak ambil di YouTube, tapi dengan handphone saya, ya kan, dengan handphone saya sendiri, saya coba rekam seperti itu, ya. Nah, terus kami nggak punya fasilitas, Kak, mau memutarin ini. Kalau ada laptop ya diputarin, kalau ada slide ya diputarin. Kalau tidak gimana? Ya, saya siapkan teman mengajar saya, ya gitu ya. Misalnya ada 20 remaja, saya ambil satu orang untuk membantu saya bilang bahwa besok kakak mau ngajar,
boleh nggak kamu menjadi contoh apa gitu? Saya ajarkan testimoni gini dong, cerita supaya teman-temannya. Nah, itu saya cari itu karena susah bagi saya. Kadang-kadang nggak ada slide juga kalau ngajar, nggak ada TV, nggak ada apa segala macam. Ya udah saya cari seorang anak. Contohnya waktu itu misalnya saya tentang Yesus mencari domba yang hilang ya, seperti itu. Nah, saya buat sesuatu keributan gitu, bahwa dia kehilangan handphone gitu. Lalu dia teriak-teriak, "Handphone gue mana nih? Handphone gue mana?" gitu ya. Orang saya mau ngajar tiba-tiba dia rusuh gitu ya. Nah itu kan, ngapain lu berisik gitu? Pada teriak mereka. Iya lu ambil ya handphone gue ya gitu ya. Nah itu salah satu trik saya gitu ya untuk membangun mereka. Jadi emosional mereka ada sentakan-sentakan gitu buat mereka ini. Nah terus saya bilang, karena saya sudah skenario dengan dia, dengan anak itu, dia bilang, "Udah nak, kalau saya kasih kode kamu diam ya, kamu duduk," gitu ya. Sempat panik juga. Nah, lalu itu pengantar. Lalu saya bilang gini, "Itu tadi contoh, gimana kalau kamu kehilangan?" Ketika kehilangan itu akhirnya kita kan, apa ya, merasa, apa namanya, merasa repot gitu mencarinya, sedih dan seterusnya. Nah, ini maksud saya adalah mengangkat hal-hal yang menarik itu, yang sesuai dengan, pikiran mereka. Kemudian saya juga kadang membuka cerita itu, membuka firman Tuhan, saya coba dengan, ya saya cari, selalu melibatkan mereka. Saya siapkan, "Kamu nyanyi deh nanti sesuai dengan topik cerita saya." Nanti nyanyi satu. Kan biasanya gini, "Ih, lu keren banget sih," ngeledek-ngeledek kan mereka ya remaja itu, "Ih, keren banget sih lagumu." Nah, itu udah membangkitkan, buat yang menggelitik mereka gitu ya, yang memang mempengaruhi emosi mereka untuk gembira, untuk bangun. Dan tentunya dengan games-games biasa seperti itu yang saya lakukan. Nah, setelah itu sudah memberikan stimulan seperti itu, Kak, barulah kita coba membagikan. Nah, memang tidak segampang itu sih, tapi kalau Kakak sudah mencoba dengan berbagai coba tadi dengan cara itu, memang selain daripada yang terakhir adalah buat juga materinya yang menarik, ya kan? Materinya yang menarik, yang tidak monoton, karena saya pernah membina juga guru-guru sekolah minggu, cara mereka masih seperti khotbah orang dewasa, masih ada loh. Itu panduan liturginya masih jelas, ini urutan-urutannya, itu juga bisa, seperti itu. Jadi itu tekniknya, Kak, cari cara-cara yang, memang melibatkan mereka secara langsung sesuai hobi, kesukaan, dunia mereka, dan seterusnya. Oke, itu mungkin, dan banyak lagi cara-cara lainnya. Oke, terima kasih banyak Kak Fos. Jadi remaja itu harusnya dibuat aktif ya dengan aktivitas supaya Ya. mereka tidak pasif ya di dalam komunitas, entah itu di gereja atau di sekolah. Baik, kakak-kakak, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Kencana. Bagaimana tanggapan kakak dengan remaja yang mengidolakan anime? Kencana ya. Ya, Apa tadi, Kak? Saya lagi cari chatnya nih. Kayanti. di bawah Kak. Oh ya, Mengidolakan. Gimana tanggapan Kakak dengan remaja yang mengidolakan anime gitu ya? Anime-anime kayak seperti itu ya. Itu tadi kalau di sekolah saya memang di sekolah minggu juga atau di sekolah hampir sama dengan yang lain. Anime ini kan remaja ini kan penasaran meskipun dilarang gitu ya, seperti itu. Jadi kita terangkan anime itu apa, ada apa di dalamnya, diberikan pengertian gitu ya. Seperti yang siswa laki-laki tadi bilang bahwa ada memang yang dilarang, ada yang wajib, ada juga yang disilahkan mencoba, tapi diberikan rambu-rambunya seperti itu. Nah, anime ini memang saya tidak terlalu mendalami ya, tapi itu kan katanya ada yang unsur sadisme, kadang-kadang di anime ada unsur romantisme yang berlebihan seperti itu juga perlu kita beritahu, kan gitu ya. Semua sebenarnya unsur tontonan, unsur bacaan, unsur apapun, ketika anak-anak diberitahukan bahwa ada apa di dalamnya, substansinya apa, kontennya apa, bahayanya apa. Jadi diberikan, Kak. Saya tidak melarang bahwa nggak boleh ya nonton anime, tapi kalau bicara mengidolakan berlebihan, kata orang dengan Mayor Teddy, tertedi-tedi, tertedi-tedi. Saya jadi ikutan juga tuh ngomongnya.
Gara-gara muncul terus di beranda saya gitu ya. Nah, tidak berlebihan, mungkin sekedar ya Kak ya melihatnya. Nah, kalau kita memberikan coaching, konseling atau bimbingan, maka kita jangan langsung melarang, tapi beritahu ada apa di dalamnya, bahayanya apa, efeknya apa. Karena teknologi juga perlu mereka ketahui. Tapi yang salah kita larang atau kita berikan warning ya, seperti itu. Demikian Kak Kencana Saragi. Oke, baik Kak. Kalau saya yang mengidolakan AI sekarang gimana Kak? Ya, foto gemoy itu loh, bagus-bagus kan? Oke, nggak usah dijawab. Berikutnya Kak, dari Kak Novianus. Ya, bagaimana cara mengatasi dan membina remaja yang sudah kecanduan minuman keras, miras? Iya, memang betul sekarang ini Kak Noprianus ya. Memang kalau anak ini kan dia bertahap ya, ada memang yang tahap konseling, tapi ada juga yang tahap rehabilitasi, kan gitu ya. Ya, tiga sebenarnya sih ada preventif ya. Ada yang sifatnya preventif, kemudian yang kedua adalah ada caranya juga ya memberikan bimbingan konseling, ya, pembinaan-pembinaan. Ada juga yang harus rehabilitasi, kan gitu ya. Ya, rehabilitasi itu tidak harus direhab ya, tapi ada memang waktu khusus ya yang intensif untuk misalnya saya pernah punya anak bermasalah, kita buat kontrak dengan orang tua dan siswanya bahwa dia harus ketemu saya rutin, ya kan? Karena dalam rehabilitasi sosial. Kemudian kita punya kesepakatan-kesepakatan yang harus dia sampaikan seperti itu. Jadi tiga itu Kak. Pertama adalah lakukan secara preventif ya dengan jika itu potensi terjadi maka pembinaan-pembinaan, pendampingan-pendampingan bersama orang tua, kemudian buat aturan-aturan kalau dia di sekolah yang mana itu melarang anak untuk tidak melakukan itu. Kedua adalah melakukan konseling, pembinaan yang terjadwal, pembinaan-pembinaan bersama keluarga dan yang terakhir adalah rehabilitasi kalau dia sudah parah begitu. Demikian Kak Noprianus. Oke. Tapi saya juga bertanya juga ini Kak Pos, bagaimana ya? Karena seringkali saya lihat di gereja-gereja khususnya ya, setelah ibadah, entah itu ya tidak di ibadah umum, tetapi ibadah-ibadah misalnya ibadah rumah tangga, ibadah padang, acap kali tidak semuanya, tetapi gereja-gereja suku biasanya, maaf ya kakak-kakak ya, semua maaf, saya juga gerejanya sama dengan kakak-kakak. Acap kali alkohol itu nggak bisa dilepaskan. Dan remaja melihat itu dan akhirnya seperti orang tua itu toleransi ketika anak-anak juga ikut serta di dalam itu. Ketika ditegur nggak bisa negur karena orang tuanya sendiri dia lihat. Kalau ditegur ya anak remaja bilang begini, bapak sendiri habis ibadah, habis haleluya, lupa gitu ya. Nah, mungkin ini juga perlu pertimbangan dan pemikiran. Ya banyak yang takut untuk mendobrak ini. Tapi saya pikir kita perlu sebagai generasi pelayan remaja untuk bersuara di gereja-gereja supaya alkohol itu tidak terlihat dan dibawa saat ibadah padang atau ibadah rumah tangga. Itu ya. Mohon maaf di kakak-kakak semua kalau ada suaminya mungkin ya pernah seperti itu. Oke, baik. Lanjut, jangan dibahas. Jangan dibahas. Pak, generasi rapuh ini dari Kak Yanti. Generasi rapuh bisa juga terkondisikan karena overprotektif dari ortu. Mengingat maraknya info-info yang kita terima tentang berbagai pembulian, kejahatan. Contoh, anak mau mandiri ke sekolah naik angkot. Tapi faktanya orang tua lebih banyak khawatirnya daripada melepas anaknya pergi sendirian. Gitu. Itu terkait dengan generasi rapuh. Ada respon dari pernyataan ini Kak Pos? Iya. Tadi saya sebutkan generasi stroberi ya Bang ya, Kak ya. Ya, rapuh. Iya, Strawberry. generasi stroberi. Sekarang itu rapuh, kelihatan keren, maco, terus maksudnya kayak cewek-ceweknya energi-energi gitu loh mereka. Ya, saya sering menemukan, tapi ketika itu dibentak, dimarahin tuh takut mereka ciut gitu ya. Kemudian
mungkin gini kali ya, kan pola asuh itu kan ada 3 ya, yang contoh aja yang mendekati pola asuh, pola didik itu ada 3 misalnya. Yang pertama adalah ada memang yang, otoriter, ya, caranya otoriter, pokoknya harus gini. Nah, saya agak-agak otoriter di didikan saya waktu kecil. Kalau nggak bangun pagi disabet, disiram, kayak gitu-gitu, ya. Tidak dibayarkan uang sekolah. Nah, itu luar biasa keras. Nah, memang kata orang bahwa itu galak banget sih, tapi itu yang mendidik saya bisa eksis tuh, bisa keluar dari pulau, lalu bersekolah, lalu saya survive gitu, saya berjuang gitu ya. Nah itu. Nah itu kira-kira yang, itu sikap otoriter orang tua saat itu, yang saya dapatkan gitu ya. Tidak semua juga otoriter itu bisa merusak, tergantung juga mentalitas dan pengelolaannya, tapi pada dasarnya memang kurang dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah demokrasi, ya kan? Kita duduk bersama bagaimana sebaiknya, itu pola asuh yang, apa ya, menengahi. Kemudian yang terakhir adalah permisif, ya kan? Memanjakan, mengikuti. Kenapa? Terlalu overprotective kan? Ya kan gitu ya, overprotective gitu ya. Sehingga itu bisa anak-anak tidak belajar untuk mereka belum belum tahu belanja di, supermarket kayak gimana, ke pasar gimana dan seterusnya. Nah, ini saya berbagi, kan sekarang kan program-program pendidikan sekarang itu ada namanya field trip, ada namanya sekarang adalah, apa namanya, tinggal di desa 5 hari. Di program saya gitu ya, 5 hari tinggal di desa untuk melatih kemandirian, tinggal di panti asuhan berapa lama, kayak gitu. Nah, itu melatih melatih kemandirian. Jadi orang tua juga harus diajarkan, diedukasi bahwa mendidik itu, kasih itu juga harus tegas. Ya, ada yang lebih ekstrim begini, lebih baik dia nangis sekarang gitu loh, karena saya memang latih dia daripada dia nangis karena nggak bisa ngapa-ngapain nanti gitu ya, istilahnya begitu. Jadi memang harus dididik. Nah, makanya waktu Kak Nestor bilang, saya memberikan, eee, jabatannya sebagai pendeta dan kepala sekolah boleh? Oh enggak, pendeta dan pendidik. Saya lebih suka kata itu. Ya, pendeta dan pendidik, karena ini bicara mendidik itu bukan hanya mengajarkan, betul-betul memang diawasi kelakuannya sampai terbentuk seperti itu. Itulah mendidik, dan itu tugas orang tua sebenarnya, kan gitu ya. Guru ngapain? Memberikan pemahaman, mengedukasi orang tua dan menengahi atau sebagai konselor pembina mereka, itu lebih banyaknya. Jadi kita memang gereja harus punya program juga dalam pembinaan-pembinaan orang tua siswa seperti itu. Bukan hanya di sekolah, tapi pernah saya di GPIB di Jatinegara itu pernah saya ikut tuh, di Jatinegara, Otista, itu ada, orang tua layan, ngumpul, orang tua itu diberi pengarahan, itu ada juga, tidak hanya di sekolah pertemuan orang tua. Jadi itu Kak, dari saya perihal yang tadi yang, generasi rapuh itu. Jadi kita terpanggil, saya kira perlu menjadi visi misi bahwa kita terpanggil untuk, membangkitkan kekuatan generasi rapuh ini gitu loh. Mungkin nanti suatu kali Kak Nestor membuat tema gitu bagaimana membangkitkan generasi stroberi ini menjadi kuat. Ya, Oke, thank you. oke, terima kasih Kak. Eh, adakah lagi di antara kakak-kakak yang mau bertanya atau bertanya secara langsung juga? Dipersilakan bisa raise hand dan atau mungkin merespon apa yang sudah kita dengar malam hari ini dari Kak Fox. Silakan kakak-kakak, saya berikan waktu dan kesempatannya. Nah, memang penting banget ya, penting banget menjadi sosok idola bagi remaja, apalagi di era sekarang ini, di mana banyak hal-hal yang bisa membuat remaja itu galau. Galau artinya maksud saya tidak tahu mau mau milih yang mana, mau mengidolakan siapa. Karena banyak tawaran yang semuanya baik-baik, semuanya indah-indah gitu. Nah, pertanyaan saya Bang Fos, menunggu yang lainnya untuk bertanya. Hmm, seharusnya siapa yang paling dijadikan sebagai idola oleh remaja itu dalam hidup ini? Oke. Ya, karena yang paling dekat dengan anak-anak adalah orang tua. Orang tua, ayah dan ibu, iya kan?
Ini belum ada penelitian, tapi dalam sharing-sharing parents itu orang tua itu mengatakan gini, kalau masalah anak pintar itu katanya ini perlu teorinya ya, ini hanya pengalaman dari ibu. Itu karena pengaruh ibu katanya gitu ya. Ya kan yang membesarkan di rahim dengan asupan gitu ya. Kemudian yang dekat mengajar, mendidik, mendampingi itu lebih banyak karena ayah bekerja kan gitu ya. Itu yang berat. Kemudian eh apa namanya? Tapi kalau belajar untuk seperti survive seperti itu ya untuk apa namanya melindungi keberanian memang itu harus figur ayah kan gitu ya. Seperti itu untuk mencari nafkah dan seterusnya. Jadi saya menjawab secara singkat bahwa idola yang paling dekat dengan anak adalah orang tua ya. Dan tentunya orang tua yang percaya pada Tuhan Yesus dalam konteks ini ya. Gitu ya. Kita udah pasti itu yang Tuhan kita, itu yang kita agungkan. Tapi di bawahnya itu adalah orang tua ya, karena anak-anak terbentuk dari situ. Anak-anak mereka mengikuti keteladanan orang tua. Dari paparan saya tadi juga sudah melihat bahwa orang tua yang harus diteladanin. Contoh tadi dari siswa SMP itu kelas 9 tadi mengatakan saya lebih ke orang tua saya, dia bilang gitu. Ya kan? Karena orang tua itu lebih lebih lengkap dia memberikannya, dia tahu yang terbaik, ya, seperti itu. Jadi perlu memang parenting ya orang tua orang penguatan-penguatan makanya di gereja itu ketika membuat anggaran rapat awal tahun tuh ya dianggarkan itu untuk membuat seminar, pelatihan atau acara-acara seperti itu kepada karena itu melengkapi dan saya kira salah satunya ini difasilitasi malam hari ini loh. Salah satunya adalah untuk mendidik gitu ya. Suatu kali nanti mungkin para orang tua juga Kak. Ya ada khusus orang tua pasti udah sering sih. Kebetulan saya mungkin baru ikut yang di sini. Orang tua juga ya khusus bagaimana supaya seimbang antara guru yang dilengkapi dengan orang tua yang dilengkapi. Jadi idola kita adalah orang tua kita. Oke. Semoga kita semua yang ada di sini bangga dengan kita ya. Soalnya juga ya jujur banyak orang yang ketika bertanya kepada remaja, kamu mengidolakan ayahmu? Enggak. Malah pernah di waktu saya mengajar sekolah minggu, saya berikan kertas kepada anak-anak itu SD kelas 4. Silakan tulis apa saja yang menjadi masalah di hati kamu yang kamu tidak suka dengan orang tua. Dia tulis, saya tidak suka dengan orang tua saya mau bunuh diri. Dan saya beberapa kali punya rencana bunuh diri karena saya tidak suka dengan sikap papa saya yang selalu protektif dan selalu macam-macam dia bilang di situ. Memang anak-anak ini memang perlu perlu banget ya, perlu banget orang tua yang bisa dijadikan sebagai idola dan panutan mereka. Baik, kakak, silakan merespon. Jikalau ada, kita masih ada waktu kita sekitar 5 menit lagi. Nah, Bang Fos sambil menunggu, kalau ada orang yang bilang begini, nggak usah kamu perlu idolakan saya. Ya harusnya yang kamu idolakan adalah Tuhan. Nah, bagaimana merespon itu? Iya, iya. Em, itu kan ada dua ya, abstrak dan konkret ya. Memang sesuatu yang abstrak ini memang eh, kita orang dewasa saja kita jujur ya, untuk memahami tentang teologi Allah yang hebat kan kita perlu ya, Ya. kita harus bermeditasi, kita harus berdoa, kita harus mencari tahu seperti itu ya. Kita kembali ke konteks tadi kan Nestor. Mereka adalah remaja itu substansinya adalah bertumbuh ya kan, Hmm. tumbuh, sedang bertumbuh gitu ya. Jadi memang perlu pemahaman yang disederhanakan untuk memahami itu gitu ya. Bahwa eh, istilahnya ya that's right, benar. Yang dilakukan itu Tuhan. Gak ada lagi lawannya kalau udah bicara itu dan mentok udah di situ. Ya kan? Seperti itu. Tapi untuk menerjemahkan itu kan ya kan dikatakan juga bahwa bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak terlihat. Sedangkan manusia yang kita lihat ya kira-kira begitu ya kalau saya coba sederhanakan tidak mengasihi kan gitu ya seperti itu. Jadi saya menyampaikan bahwa eh, boleh itu disampaikan bahwa teladanilah Tuhan ya karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yes. Ya, tapi dia katakan juga kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kan gitu ya. Ketika kita mengasihi kan itu sebenarnya ada unsur idola kan, mencari model, mencari contoh seperti itu. Ya, jadi betul, teladan utama kita adalah Tuhan dan Yesus Kristus. Namun dalam menerjemahkan ke anak-anak butuh proses, metode sampai pada titik itu. Seperti itu. Karena kata tadi mereka sedang bertumbuh. Seperti itu. Mereka sedang bertumbuh. Begitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Ada respon dari Kak Eni di kolom chat. Bolehkah kita bertanya pada guru sekolah minggu yang ada di sini? Kira-kira siapa idola kita semua? Satu kata dari Kak Jangan-jangan Lucy. jangan-jangan mengidolakan Kak Nestor lagi. Benar Saya gak sih? khawatirnya begitu. Saya bertanya kepada Kak Lucy, boleh direspon Kak dan buka mic. Kak Lucy, satu kata saja. Siapa yang Kakak idolakan dalam Kak Fos, Kak Nestor, Kak Dejija. saya Oh ya, bertanya sedikit ya. boleh saya kasih tahu kakak-kakak. Ternyata kita sebagai penggiat anak seperti yang dibilang Kak Fos itu nggak main-main. Kalau mau menjadi penggiat anak berarti kudu siap untuk menjadi teladan. 40 tahun yang lalu saya pernah jadi guru sekolah minggu. Kemarin ketemu sesudah 30, ada yang 38 tahun. Mereka bilang begini, Kak Lucy tahu nggak, kenapa kami yang berkecukupan maupun tidak berjuang banget untuk kuliah? Karena Kak Lucy dan yang lain-lain itu adalah mahasiswa-mahasiswa. Kenapa sampai sekarang kami punya iman pada Yesus? Karena Kak Lucy dan teman dan kakak-kakak itu mengajarkan pada kami tetap saat teduh beriman pada Kristus. Kami sampai nangis loh kakak-kakak. Ternyata kita dilihat gitu loh sama mereka. So benar Kak Fos, menjadi pegiat anak berarti kudu siap menjadi teladan. Kalau enggak, mungkin kegiatan yang lain kali. Karena kita bukan sosial ya Kak Fos ya. Membagi hidup jadi teladan. Benar. Dan saya bersyukur sekali beberapa waktu yang lalu saya ketemu bekas murid-murid saya, udah ada yang di MPR, ketua bank, tapi yang paling penting satu, yaitu mereka tidak terhilang imannya pada Kristus. Karena kita pernah menabur teladan. Terima kasih Kak Fos. Saya mengidolakan Sama Kak Kak Fos. Lucy. Terima kasih banyak Kak Lucy. Sudah mengidolakan kami. Baik Kak, satu pertanyaan terakhir. Ada anak remaja yang sakit hati dengan orang tua karena mendapatkan perlakuan yang kasar, tidak mendapat kasih sayang, sehingga lebih dominan mengidolakan orang lain dibanding dengan orang tuanya. Bagaimana tanggapannya Kak? Ya, yang pertama memang kalau ada yang mengalami seperti itu ya harus dipulihkan ya, dilayani ya Kak ya. Karena ya kasihan sekali juga ya kita ikut berempati ya, prihatin terhadap anak-anak seperti itu. Kalau kita melihat juga Undang-Undang Perlindungan Anak, waktu saya di panti asuhan itu bekerja 7 tahun, ya masa muda saya, masa muda seolah aku udah tua dari lulus kuliah sampai menikah, aku itu pengasuh panti asuhan kalau sih ya gitu ya. Saya urus mereka, saya memandikan, saya mengobati luka-luka mereka gitu ya. Kalau mau tahu itu panti asuhan perapatan, panti asuhan tertua di Asia Tenggara di Cipinang Cempeda di Jakarta. Itu teman-temanku bilang ini, ngapain sih di situ kamu udah kuliah tinggi-tinggi kerjaannya pengasuh gitu ya. Nah, maksud saya adalah saya temukan di sana bagaimana menyembuhkan memang ada namanya menyembuhkan luka batin ya, kekecewaan-kekecewaan. Ya, itu memang harus betul-betul dipulihkan. Ya harus ada seorang sahabat yang seperti Yesus ya hadir untuk memulihkan. Ya siapa lagi? Memang baik dia guru, pengasuh, pembina, ya itu harus memiliki hati yang mau mengobati hati. Ya, harus penuh kasih. Dan itu betul sekali. Banyak cara-cara yang kami lakukan dengan berdoa, dengan doa pengampunan, mengampuni orang tuanya, itu tidak serta-merta hari itu. Memang dia nangis, dia lega, tapi muncul lagi berikutnya. Nah, itu butuh memang yang pembinaan yang berkelanjutan. Kalau kita punya anak sekolah minggu misalnya ada 20 orang, kalau ada kasus seperti itu harus ada divisinya saya kira sih. Harus ada orang memang yang betul-betul menggembalakan pribadi gitu ya.
sampai tuntas. Karena kita dipanggil bukan hanya mengajarkan anak-anak yang rajin bernyanyi, rajin baca Alkitab, disuruh langsung ini. Justru kita terpanggilnya sama anak-anak seperti itu saya kira ya. Itu tantangan gitu ya. Dan itu harus dipulihkan. Itu bertahap, Kak. Itu ada terapinya juga, ada didoakan, diterapi, dikonseling dan memang perlu pendampingan-pendampingan seperti itu gitu ya. Nah, Kak, kalau banyak teman-teman yang menemukan itu di guru sekolah minggu, saya kira Kak Nestor bisa membuat tuh topik-topik yang tentang pendampingan anak luka batin di sekolah minggu. Karena itu kan biasanya urusan orang tuanya lah, urusan pendeta lah. Kita kan ngajar cuman separuh waktu, cuman sebentar. Ya kan gitu ya. Tapi ternyata banyak yang begitu ya perlu juga layanan-layanan khusus. Saya 2 tahun menjadi kepala biro konsultasi anak. Setelah keluar dari panti asuhan, saya punya pengalaman nih. Lalu saya buka di Selipi itu bekerja sama dengan Yayasan Penerus Bangsa. Kerjaan saya hanya itu. Siapa yang mengadu, siapa yang mau cerita, datang di tempat kami. Ya perlu juga untuk bercerita gitu ya. Biar dia luapkan. Itu harus dituntaskan sampai hatinya bersih dan bisa memaafkan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fos. Eh, materi malam hari ini sangat penting sekali untuk kita semua dan sangat bermanfaat sekali. Dan kakak-kakak di tengah-tengah banyak idola yang diidolakan para remaja masa kini, mari kita memberikan sebuah teladan bagi mereka dimulai dari diri kita sendiri. Ya, menjadi idola buat anak-anak. Kalau misalnya orang tua, mari biarlah anak-anak yang terlebih dahulu mengidolakan papa mamanya. Jangan mengidolakan Korea, Jungkook, ya. Atau saya juga khawatir nih di sini antara kita siapa yang mengidolakan Teddy, Teddy. Oke, terima kasih banyak Kak Fos. Kiranya materi malam hari ini kita respon semua kakak-kakak dan kita terapkan. Ada banyak hal-hal tadi yang sudah disarankan oleh Kak Fos. Kita terapkan dalam pelayanan kita di gereja ataupun di sekolah. Tuhan berkati Kak Fos, Tuhan berkati pelayanan di sekolah dan di gereja, dalam pengembalaan Tuhan berkati, dan jangan bosan ya kalau nanti ada waktu lagi, minta tolong kepada Kak Fos untuk bisa berbagi pengalaman lagi dan ilmu kepada kita semua ya. Tuhan memberkati Kak. Kakak-kakak, pengumuman yang pertama, setelah ini kita akan foto bersama. Lalu, jika kakak-kakak terbeban untuk mendukung pelayanan Sapa ini, maka kakak-kakak bisa hubungi kami atau juga minta nomor telepon, nomor rekening kepada kami, di mana nanti donasi dari kakak-kakak akan diperuntukkan untuk mendukung adik-adik kita di pedalaman supaya mereka bisa memperoleh Alkitab terjemahan 2. Lalu kita ketemu 2 minggu lagi, 2 minggu dari sekarang dengan topi dan tema yang berbeda dan berbicara yang beda. Kemudian tetap pantau informasi-informasi karena ada banyak informasi yang kami sampaikan di grup. Lalu kemudian kakak-kakak, jikalau kakak-kakak mau memesan buku yang pernah saya share, KAAC masih ada stok ya, mumpung masih stok dan mumpung masih diskon, silakan dihubungi langsung kepada saya, nanti kami akan atur pengirimannya kepada kakak. Karena ini diskonnya banyak banget, maka ongkirnya ditanggung oleh kakak-kakak sendiri. Kalau ekspedisi dari kakak-kakak ada, misalnya yang biasa dipakai dan murah, silakan kakak bisa informasikan ke kami. Yang terakhir, terima kasih banyak untuk ucapan sama ulang tahun buat saya hari ini. Kakak boleh mengirimkan hadiahnya melalui GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Ya, yang penting doakan supaya kami keluarga tetap diberkati oleh Tuhan. Kita foto bersama kakak-kakak, setelah itu nanti kita berdoa. Kak Pendeta Ita bisa mendengar saya kah? Boleh kami minta tolong nanti Kak Pendeta Ita Kacaribu pimpin kita di dalam doa. Oke. Boleh, tapi maaf saya off kamera ya. Baik Kak, mari terlebih dahulu Kak kita foto bersama. Mari silakan buka kameranya, kita foto bersama. Dibuka kameranya, siap. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu sebab kita ada 2 halaman. Kak Fos informasi bahwa kakak yang hadir malam hari ini bukan hanya dari Jakarta tapi dari Sabang sampai Merauke ya Kak.
ada yang dari Papua juga, dari timur, dari wilayah tengah Indonesia, dari wilayah barat dan Jawa. Ya. Oh, Oke, berarti Remi Badu dong. 1, Kami dereng. 2, 3. Oke, silakan Kak Ita, Kak Pendeta Ita memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk kesempatan kami boleh bertemu melalui media Zoom ini. Kami sudah boleh menerima berkat dari Kak Fos mengenai bagaimana kami harus mendampingi anak remaja, bagaimana membantu mereka untuk boleh bisa punya teladan terlebih dari diri kami di dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Nestor yang menjadi fasilitator Sapa ini, kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan supaya boleh apapun yang dia lakukan boleh selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk usia yang bertambah hari ini juga Tuhan berkati kepada Kak Nestor, Tuhan kiranya yang selalu menyertai di dalam pelayanannya juga Tuhan, dalam usia yang bertambah, kiranya bertambah juga sukacita dan juga bertambah juga semangat untuk boleh melayani Tuhan melalui anak-anak. Dan terkhusus untuk Kak Fos, kiranya di dalam pelayanannya, di dalam ia mengerjakan tugas sebagai pendidik juga Tuhan berkati. Biarlah juga dia boleh juga selalu berbagi mengenai pengalaman hidup di dalam mendidik anak-anak, supaya melalui itu juga Kak Fos juga boleh bertambah sukacita, damai sejahteranya, dan juga di dalam pelayanannya boleh menjadi berkat untuk semua orang yang ia layani. Terkhusus juga Tuhan, untuk kami semua yang hadir di dalam media Zoom ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, supaya di dalam pelayanan kami selalu mengidolakan Tuhan Yesus, agar dengan demikian kami juga boleh memancarkan wajah Yesus kepada anak-anak yang kami layani, yang sudah Tuhan percayakan kami layani. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dari media Zoom ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam apapun yang kami lakukan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.